Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya, Mahdianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara memulai gerakan Zero Waste untuk bumi kita yang lebih baik. Hidup kita di zaman modern dengan tipikal pasar yang mendorong masyarakat untuk hidup konsumtif dan menyediakan barang-barang sekali pakai sebagai opsi dengan alasan kepraktisannya tanpa kita sadari. Hal ini menyebabkan bumi kita menjadi sakit, seperti banjir yang sering terjadi karena penjembatan saluran air oleh sampah, lautan tercemar, hingga tanah yang ditinggalkan dengan miliaran ton sampah yang membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk terurai. Terlebih, ada jenis sampah yang tidak dapat terurai. Menyadari sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang belum sampai pada tahap mendaur ulang secara maksimal, dan mengingat gaya hidup konsumtif yang terus meningkat, lantas kita membutuhkan suatu solusi agar kita dapat menyelamatkan bumi dari kesakitannya. Saat ini waktunya untuk kita melakukan gerakan Zero Waste demi menyelamatkan bumi untuk kita dan generasi selanjutnya nanti. Zero Waste atau bebas sampah adalah salah satu filosofi yang mengajak kita untuk mendesain dan mengelola produk-produk secara sistematis demi menghindari dan mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah, juga material-material habis pakai. Zero waste menghindari pemakaian yang hanya digunakan sekali dan material-material yang sulit bahkan tidak bisa didaur ulang. Tujuannya supaya sampah tidak dikirim ke landfill, menghasilkan produk baru, menjaga sumber daya, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi sampah, dan tentunya melestarikan alam. Untuk mengurangi sampah, kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Ternyata, kantong plastik yang kita gunakan hanya 12 menit membutuhkan waktu hingga 1000 tahun lamanya untuk terurai. Gerakan Zero Waste Lifestyle adalah gerakan penyelamat lingkungan. Mungkin kalian pernah mendengar berbagai macam kampanye yang mengajak kita untuk peduli lingkungan. Dengan Zero Waste Lifestyle, kita juga berusaha menjauhi kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai. Tujuannya agar sampah plastik yang ada tidak langsung dibuang. Jadi dengan mengevaluasi gaya hidup kita selama ini, kita akan menyadari bahwa segala hal yang kita konsumsi atau gunakan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan kita. Menurut data yang dituliskan Kompas tahun 2018, Indonesia termasuk negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Bahkan volume sampah di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya. Ditambah data dari Kata Data yang menyebutkan sebesar 15% dari seluruh sampah tersebut diisi oleh sampah plastik. Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah mencari berbagai macam jalan keluar untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan kebijakan cukai plastik sebesar 200 perak per plastik sekali pakai. Data di Mongai Bay juga menyebutkan pemerintah Indonesia mulai menerapkan target untuk mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70% pada tahun 2025. Meski ada yang beranggapan bahwa cara ini tidak begitu efektif, terlebih jika pemerintah tidak memberikan edukasi dan pemahaman tentang manajemen sampah di Indonesia. Bahkan dalam Kata Data juga disebutkan bahwa masyarakat Indonesia hanya mengetahui sampah plastik, sekedar kantong plastik, botol plastik, dan sedotan. Padahal, sampah kantong plastik hanya sebesar 6%, sedangkan untuk penggunaan plastik kemasan mencapai 40%. Untuk memulai Zero Waste sebenarnya tidak sulit. Semua dapat dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Misalnya, mengurangi kebiasaan makan di luar atau memesan delivery. Saat terbiasa untuk membeli makanan dari luar, artinya kita menyumbang sampah. Terlebih, banyak restoran menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat terurai dengan cepat sebagai pembungkusnya. Oleh sebab itu, mungkin kamu bisa membawa bekal dari rumah untuk berangkat ke kantor, atau juga kamu bisa membiasakan untuk membawa botol minum sendiri dari rumah. Selain lebih hemat, kamu juga telah berkontribusi besar bagi alam. Kita juga bisa membiasakan membawa tas belanja saat berkunjung ke pasar atau supermarket. Tidak ada lagi yang membawa banyak kantong plastik, karena semua dapat dimasukkan ke dalam tas belanja. Saat berbelanja, kamu juga bisa membiasakan bawa wadah sendiri untuk menampung buah-buahan dan sayuran.
Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.